Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada hari ini, 6 Desember 2020, GBI Cahaya Mulia 2 akan online, ibadah online. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia kami bisa mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kami jadi pelaku firman dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Minggu pertama berarti kita akan adakan perjamuan kudus. Persiapkan diri dengan benar dan baik. Nah, mari kita semangati diri sendiri dengan yel-yel. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya, amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tema surga. Temanya adalah surga, ya. Nah, tema surga ini sebenarnya sangat-sangat penting, ya. Kehidupan kita ada tujuan akhir, ialah surga, ya. Nah, kita ayat masnya dari 2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus 12 ayat 2 berbunyi demikian. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dan kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah tempat surga. Tempat surga. Yang kedua, orang yang akan masuk ke surga. Orang yang akan masuk ke surga. Ketiga, keadaan di surga. Keadaan di surga, ya. Nah, baik, yang pertama kita akan langsung masuk yang pertama, tempat surga. Di mana tempat surga itu, ya? Nah, kalau kita tadi sudah membaca di 2 Korintus 12 ayat 2, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, ya. Nah, kalau kita lihat banyak diceritakan di perjanjian lama, ya, surga. Surga itu ada terdiri dari 3, ya, tingkat-tingkatnya, ya, dimana kita lihat tingkat pertama, ya, tingkat yang pertama adalah udara atau cakrawala langit, ya, yang ada burung, ya, binatang terbang itu, ya. Yang kedua adalah luar angkasa yang ada bintang, ya, bulan, planet dan yang lainnya. Yang ketiga, ya, tingkatan ketiga adalah surga, ya. Jadi mari kita lihat, ya, di yang tadi kita baca mengenai 2 Korintus 12 ayat 2, ya. Jadi di manakah surga? Surga ada di tingkat ketiga, kediaman Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa di surga. Dan kita tahu bahwa surga adalah tempat yang besar, yang indah, di mana pengikut Yesus akan merasakan keagungan Tuhan. Surga adalah tempat di mana Yesus dipermuliakan dan di tempat di mana pengikutnya merasakan kebahagiaan bersama Dia. Amin. Kita akan bahagia di surga, ya. Jadi di mana kalau kita baca di perjanjian lama, ya, ada 420 kata samoim dalam perjanjian lama dan 284 kata oronos dalam perjanjian baru, ya. Nah, itu, ya, jadi sungguh satu tempat, ya, yang luar biasa, ya, yang kita akan ke sana, ya. Nah, itu yang pertama, ya, tempat surga. Yang kedua, orang yang akan masuk ke surga. Orang yang akan masuk ke surga, ya. Siapa saja yang akan masuk ke surga, ya? Kita semua bertanya-tanya.
pasti semua bilang saya masuk surga, amin. Kita harus yakin dan percaya kalau kita baca firman, taat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, kita pasti masuk surga. Amin. Karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus, ada kemurahan dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, Maha Adil, Maha Agung. Dia luar biasa, Dia mengasihi kita. Amin. Nah, mari kita akan lihat dulu berapa hal ya mengenai siapa saja yang bisa masuk ke surga. Ya, kita lihat di Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, akan menjadi anakku, ya, menjadi anak Tuhan. Amin. Jadi kita harus keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Jadi bagaimana kita bisa jadi pemenang? Ya, taati, lakukan firman Tuhan dengan setia. Di Wahyu 21 ayat 8 ya. Tadi Wahyu 21 ayat 7, sekarang Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya. Jadi yang tidak masuk surga, ya sebaliknya tadi cerita masuk surga. Jadi kita harus waspada, yang tidak masuk surga kita jangan sampai lakukan adalah jangan jadi penakut, tidak percaya. Nah, percaya saja. Amin. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepadanya, kita diselamatkan. Orang-orang keji, ya, jadi janganlah jadi orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, ya. Jadi orang-orang ini tidak takut akan Tuhan, tidak percaya, masuk ke neraka, ya. Oke. Satu hal yang halangi seseorang masuk ke surga apa? Adalah dosa. Jadi kita bereskan dosa kita selama kita ada di dunia, karena selama di dunia kita bisa minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni kita. Selesaikanlah dulu dosa-dosa kita. Amin. Kita dengan Allah Bapa di surga kita bereskan melalui perantaranya adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai perantara. Jadi dosa kita sudah Tuhan tebus 2000 tahun yang lalu, dan kita jangan berbuat dosa sehingga kita dilayakan dan kita diselamatkan. Amin. Jadi bagaimana keadaan di dunia? Galatia 2 ayat 20, Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus, ya, kita berserah kepada Tuhan. Kristus yang ada hidup dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang ada dalam kita. Jadi Roh Kudus yang akan mengingatkan, membantu, menasihati ini semua. Dan ada kata tidak, ada peringatan. Jadi kita tidak lakukan kejahatan sehingga kita diselamatkan. Jadi Kristus yang harus ada pada kita. Amin. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh, ya, kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi tidak mementingkan diri sendiri, tetapi fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, itu yang harus kita lakukan supaya kita selamat. Amin. Nah, kita lihat yang lain, Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Jadi kewarga negaraan kita, ya, di surga. Jadi kita akan kembali ke surga dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita ada jaminan, ya, kita warga surga. Amin. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu. Ya, banyak dari kita sering gelisah, ya, bisa masuk surga atau tidak. Percayalah kepada Allah, ya, syaratnya percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakanmu kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagiku. Ya, luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sudah menyediakan tempat untuk
kita. Amin. Luar biasa ya. Jadi kalau manusia mau keluar negeri kemana sudah disiapin tempat, bahkan ini lebih lagi Tuhan sudah menunggu kedatangan kita. Welcome. Amin. Ya, mari kita lihat berapa ayat karena penting sekali kita pembahasannya supaya masuk ke surga. Cara-caranya apa yang tertulis, ya itulah yang kita harus perhatikan, kita lakukan dengan benar. Ya, Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, saya perlu membahas atau menyebutkan ayat ya, karena ini penting sekali untuk masuk ke surga. Ya, kita harus ada dicatat di buku kehidupan di surga itu, dicatat. Nanti waktu dibuka, oh ada nama kita masuk ke surga. Amin. Mudah ya, yang mudah caranya ya, percaya, beriman, bertobat, lahir baru, mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan diucapkan, ya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, dan kita lakukan firman Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, hidup kudus. Amin. Nah, Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke lautan api itu. Ya, jadi kalau tidak diketemukan masuk ke neraka ya. Jadi ini penting sekali. Mari kita perhatikan hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan. Kita satu kengerian kalau masuk neraka, api belerang, api yang panas, terus menerus menyiksa yang kekal ya. Jadi kita harus siap, kita harus tahu, posisi kita anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Apakah sulit? Ya, balik lagi pada diri sendiri, dan biar Roh Kudus lah menolong kita, memampukan kita. Amin. Jadi Tuhan memberi free will, kebebasan kita memilih. Ya, kita pasti mau memilih masuk ke surga. Amin. Nah, kita itu yang kedua ya. Ya, apakah kita masuk ke surga atau tidak ya. Yang ketiga, langsung kita masuk yang ketiga. Ya, keadaan di surga ya. Gambaran situasi apa yang Alkitab katakan mengenai di surga ya, bagaimana kehidupan di surga menurut Alkitab ya. Jadi bukan dongeng tapi menurut Alkitab yang kita percaya ya. Jadi yang pertama ya pasti kita di surga ya, fokusnya hanya pada Tuhan Yesus Kristus ya. Siang dan malam memuji Tuhan ya. Demikian juga sebenarnya di dunia ini tempat praktek ya, di mana kita ingat Tuhan selalu, nomor satu kan Tuhan ya, memuji memuliakan Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan. Amin ya. Jadi memuji memuliakan Tuhan, karena itu kita di dunia sudah persiapkan, nanti di sana kita akan memuji memuliakan Tuhan terus menerus. Amin. Tidak akan jemu-jemu ya, kita akan sangat bahagia di sana ya. Tugas kita di dunia lakukanlah, kerjakan dengan benar dan baik sehingga semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan lagi. Amin. Nah, surga adalah tempat yang dirindukan oleh semua orang ya. Semua orang rindu ke surga ya. Jadi biar hari ini bisa menjawab bagaimana caranya, tepatnya di mana, bagaimana caranya masuk ke surga, dan bagaimana situasi keadaan di surga ya. Kita akan lihat berapa hal ya yang sungguh menarik ya di keadaan di surga itu ya. Nah, dalam Alkitab
dalam Wahyu terutama ya, mengenai Wahyu 21 ayat 22 yang ya di mana surga di Yerusalem baru ada antara lain ya, adanya pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan di surga ya. Ada air kehidupan ya. Tahta Allah dan tahta domba Allah berdiri megah. Amin. Tidak ada malam ya. Tidak ada seperti di dunia ada malam hari ya, tidak ada. Kemuliaan Allah akan menerangi surga ya. Ini Wahyu 21 ayat 23. Jadi kemuliaan Allah akan menerangi kita. Anak domba Allah akan menerangi kita. Lampu yang tidak padam-padam ya, terus terang benderang ya. Jadi tidak ada malam ya. Jadi Tuhan sendiri yang menerangi kita. Amin. Nah, kita lihat lagi mengenakan tubuh kemuliaan ya. Tubuh kemuliaan Filipi 3 ayat 21 ya. Pakai tubuh kemuliaan nanti di surga ya. Jadi tidak ada daging dan darah ya. Ada tubuh kemuliaan. Manusia menghuni surga adalah mempelai wanita dan Kristus ya. Siapa yang akan masuk surga ya, selalu diperumpamakan Kristus adalah mempelai pria, kita adalah mempelai wanitanya. Kita mesti berbenah diri, mempersiapkan diri yang terbaik sehingga jadi mempelai Allah. Amin. Tidak ada najis, kekejian dan dusila dan cabul ya. Di surga semua adalah abdi Allah yang melayani Allah ya selama-lamanya. Jadi melayani Allah di surga. Amin. Makanya di dunia kita sedang praktek melayani Tuhan. Amin. Di surga semua orang, semua suku memuji memuliakan Tuhan. Ya, jumlah yang besar. Wahyu 19 ayat 6. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan, di dunia kita memuji Tuhan. Nanti persiapkan, nanti di surga kita tidak perlu kerja apa-apa, kita memuji memuliakan terus Tuhan terus menerus ya, siang dan malam. Amin. Nah, selanjutnya kita akan terbebas dari belenggu si iblis ya. Si iblis tidak menguasai kita lagi ya, dan di surga tidak ada iblis ya. Dia tidak ganggu lagi kita. Surga penuh dengan pujian dan penyembahan terhadap Allah yang hidup. Amin. Marilah kita rajin terus tiap hari kita memuji memuliakan Tuhan. Amin. Karena harumnya akan semerbak ya, yang naik ke surga menyenangkan hati Allah. Amin. Kita yakin dan percaya kita anak-anak Allah, orang yang terbahagia di dunia ya, orang yang selalu mengucap syukur, selalu memuji Tuhan ya. Amin. Nah, nanti di surga memuliakan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan terus menerus. Amin. Nah, kita tahu Tuhan sudah menyediakan tempat di surga bagi kita. Amin. Nah, jadi dan terus kita lihat Mazmur 96 ayat 6 menggambarkan keadaan sungai sebagai tempat yang kudus. Ya, surga sebagai tempat yang kudus. Amin. Surga tempat yang kudus. Yesaya 65 ayat 23 dikatakan bahwa di surga manusia tidak akan susah payah dengan percuma, tidak akan melahirkan anak dan mati mendadak, karena mereka semua adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi tidak ada kematian. Amin. Di surga tidak ada susah payah seperti di dunia ini ya. Orang ya wajib cari uang ya, kehidupan ya, banyak masalah, banyak problem, ada resesi, ini macam-macam ya.
ada penipuan dan sebagainya. Tapi di surga tidak ada lagi susah payah yang demikian. Amin. Tugas kita hanya memuji Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan. Di surga juga tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk menurut Yesaya 65 ayat 25. Amin. Jadi di surga tidak ada kejahatan. Itulah kerinduan semua orang. Di dunia pun manusia semua kepengen tidak ada kejahatan, diluputkan dari kejahatan. Di surga tidak perlu lagi ada keamanan, kepolisian, ini itu semua tidak perlu, karena di sana aman sentosa. Amin. Tidak ada orang cacat atau orang tuli, orang lumpuh atau macam-macam penyakit lainnya, karena mereka semuanya sehat ya. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 ya. Matius 22 ayat 3 dikatakan di surga tidak ada hawa nafsu, sehingga tidak ada pernikahan apapun ataupun hubungan seks ya. Jadi tidak ada dosa seks lagi ya. Tidak ada perzinahan ya, dan tidak ada pernikahan. Jadi di surga ya seperti malaikat di surga ya, tidak kawin ya. Selanjutnya tidak ada kematian, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan semua yang ada di surga suci seperti malaikat ya. Amin. Semua aman sentosa, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan ya, tidak ada kegelisahan ya, tidak ada sakit penyakit. Amin. Hidup bahagia. Di surga kita memiliki pengetahuan yang sempurna, tidak ada pertentangan yang tidak dapat, pertanyaan yang tidak bisa kita jawabnya. Di antara adalah tidak ada kebodohan. Amin. Jadi itulah yang luar biasa yang kita tahu keadaan surga itu. Ya, surga adalah tempat yang nyata, sifatnya kekal, ditentukan selama kita hidup di dunia. Dalam Kristen diajarkan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jadi jalan ke surga melalui Tuhan Yesus Kristus artinya ya. Wahyu 21 ayat 11. Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang indah, bagaikan permata jaspin, jernih seperti Kristus. Amin. Indah luar biasa. Wahyu 21 ayat 21. Dan kedua belah pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, seperti pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagai kaca yang bening. Amin. Wah, luar biasa ya, indah, bagus sekali ya, sangat indah. Jadi kita akan bahagia di sana ya. Nah, kita senang bersama Tuhan Yesus Kristus. Jerih payah kita ya, apa yang kita sudah lakukan di dunia ini tidak akan sia-sia ya. Kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kita yakin dan percaya surga itu nyata, surga itu ada. Kita bertekun dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berseru kepadanya, Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya ya. Kita yakin dan percaya dengan pembelajaran berapa hal tadi, kita yakin dan percaya kita diselamatkan. Amin. Kita masuk surga. Jadi pada hari ini kita sudah belajar surga. Ayat masnya 2 Korintus 12 ayat 2. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Amin. Yang kita bahas, satu, tempat surga. Kedua, orang yang akan masuk surga. Ketiga, keadaan di surga. Haleluya. Surga yang indah. Kita akan sama-sama di surga bersama Tuhan Yesus Kristus, memerintah bersama Dia dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan ya, yang
kami dengar ayat demi ayat yang begitu indah, begitu luar biasa, yang meneguhkan, menguatkan kami. Kami pasti diselamatkan, kami bahagia bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk pada perjamuan kudus. Kita siapkan ya perjamuan kudus ya, sebulan sekali awal bulan kita ada perjamuan kudus. Amin. Ya, kita lihat firman Tuhan, mari kita masuk ke perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi tanah hormat dan siap untuk perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimerdekakan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah melakukan perintah Tuhan, perjamuan kudus, jadi satu dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa kebangkitannya. Kami yakin dan percaya segala sakit penyakit sudah disembuhkan oleh Engkau 2000 tahun yang lalu. Engkau di kayu salib menebus dosa kami dengan darah yang mahal. Kami yakin dan percaya kami sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan, dalam kepak sayap dari Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan dari roh jahat, orang jahat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berpisah, kami mau berdoa untuk berkat yang kami akan terima. Doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami. Tuhan mencukupkan segala dana yang kami butuhkan, bahkan ada sisa 12 bakul. Diberkatilah pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai malata kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati kita semua.